Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masuk pembelajaran 2, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita belajar tentang sikap percaya diri. Ayo, siapa yang tahu apa sih itu percaya diri? Artinya, orang yang percaya diri, orang yang berani tampil di depan, atau orang yang berani memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu di depan kelas. Percaya diri artinya sikap yakin atau percaya terhadap diri sendiri. Sikap percaya diri merupakan sikap yang selalu yakin akan mendapatkan kebaikan. Orang yang percaya diri meyakini jika seseorang berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Jadi artinya orang yang percaya diri adalah orang yang berani menyampaikan sesuatu yang baik. Sikap percaya diri akan memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi pribadi pemberani atau tidak malu atau tidak takut. Jadi orang yang percaya diri adalah orang yang berani, orang yang tidak pemalu, orang yang berani menyampaikan sesuatu yang benar. Yang kedua, mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Jadi yang kedua itu seorang siswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Artinya, tugas yang diberikan oleh guru mampu menyelesaikan sendiri, dan apabila ada yang tidak dimengerti, berani bertanya kepada guru. Adapun orang yang tidak mempunyai sikap percaya diri, akan memberikan beberapa akibat buruk. Yang pertama, menjadi pribadi penakut, malu atau takut. Jadi orang yang tidak mempunyai percaya diri akan menjadi orang yang pemalu atau orang yang takut. Yang kedua, tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Jadi orang yang tidak percaya diri tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Artinya apabila guru memberikan tugas, inginnya hanya menyontek teman, menanyakan ke teman apakah teman sudah selesai. Apabila teman sudah selesai, maka menyontek tugas teman karena tidak percaya diri untuk menyelesaikan tugas sendiri. Yang kedua, adapun hadis tentang sikap percaya diri. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sarri kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa azidu, wa man jaa bis sayyiati fajazauhu sayyiatu misluha au aghfiru. Yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya mendapat pahala 10 kali lipat atau lebih. Barang siapa melakukan suatu keburukan, maka balasan satu keburukan itu adalah satu dosa yang seimbang atau akan mengampuninya. Hadis di atas menjelaskan beberapa hal berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manusia yang terbaik jika ia bersikap percaya diri dan mau berusaha. Jadi Allah sangat menyukai orang yang percaya diri dan orang yang mau berusaha. Yang kedua, jika manusia berbuat baik dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan berlipat ganda. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa jika manusia mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, maka Allah berikan pahala berupa berlipat ganda. Yang ketiga, jika manusia berbuat buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan yang setimpal. Jadi jika manusia berbuat buruk, maka Allah memberikan balasan apa yang mereka perbuat. Jadi manusia atau umat muslim tidak boleh memiliki sikap lemah, rendah hati, atau merasa tidak mampu melakukan kebaikan, karena Allah menginginkan umatnya untuk selalu percaya diri bahwa dirinya mampu melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya bersikap lemah sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut, yaitu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 139. Kemudian sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini beberapa contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diteladani setiap anak muslim. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang Al-Fijar. Pada saat itu Nabi Muhammad ketika usia remaja, Nabi Muhammad ikut serta dan percaya diri dan tidak mempunyai rasa takut untuk ikut serta dalam perang Al-Fijar. Dalam perang itu, Nabi Muhammad mengikuti pamannya dan membantu pamannya untuk mengumpulkan anak panah dari musuh. Terus kemudian dengan beriringnya waktu, Nabi Muhammad percaya diri ikut serta melepaskan anak panah ke arah musuhnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku ikut menghadirinya perang Al-Fijar bersama-sama dengan pamanku dan aku turut melepaskan anak panah dalam peperangan itu, dan aku tidak suka kalau aku tidak berbuat. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad tidak menyukai apabila pamannya ikut serta mengerjakan sesuatu terus Nabi Muhammad tidak mengerjakannya. Maka Nabi Muhammad percaya diri ikut serta mengerjakan dalam perang Al-Fijar. Terus yang kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan tentang peletakan Hajar Aswad. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun,
terjadi perselisihan di kalangan masyarakat Quraisy karena perselisihan itu dipicu oleh para pembesar Quraisy yang berebut hak untuk meletakkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Perselisihan itu hampir menimbulkan peperangan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW ikut andil dan percaya diri memberikan pendapat untuk peletakan Hajar Aswad. Karena kepercayaan diri dari Nabi Muhammad SAW, maka pendapat Nabi Muhammad SAW diterima oleh semua kalangan dan peperangan antar suku pun terhindarkan. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan percaya diri. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW mempunyai tanggung jawab yang semakin besar. Beliau bertugas menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW dengan percaya diri berdakwah kepada umatnya karena Nabi yakin bahwa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan kebenaran yang harus disampaikan kepada umat muslim. Dan Nabi Muhammad SAW percaya diri dan berani menghadapi berbagai rintangan pada saat berdakwah di kalangan umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW yakin bahwa Allah akan menolongnya pada saat menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi yakin bahwa risalah yang disampaikan adalah risalah kebenaran. Adapun beberapa yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan sikap percaya diri. Yang pertama adalah bersikap tenang. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Yang ketiga, selalu berprasangka baik. Yang keempat, memperbaiki diri sendiri. Yang kelima, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi, kita sebagai umat muslim harus percaya diri dalam melakukan sesuatu atau menyampaikan kebenaran. Dalam lingkungan sekolah pun kita harus percaya diri untuk tampil di depan kelas apabila guru memanggil kita untuk membaca di depan kelas. Dan apabila guru memberikan tugas, kita harus percaya diri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru dan berani dan percaya diri bahwa tugas yang diberikan kepada kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Jadi sekarang tugasnya buka halaman 18, yaitu ayo berlatih. Yang pertama, tuliskan kembali hadis tentang sikap percaya diri pada buku tugas. Jadi, hadis tentang sikap percaya diri yang ada di halaman 16 ditulis kembali di buku. Yang kedua yaitu hafalkan hadis tentang sikap percaya diri, lalu bacakan hafalanmu di depan kelas. Jadi tugas yang kedua itu hafalkan hadis tentang sikap percaya diri. Ibu ganti dengan membaca hadis tentang sikap percaya diri. Kemudian minta tolong kepada ayah bunda untuk video adik-adik pada saat membaca
membaca hadis tentang sikap percaya diri. Setelah itu, nanti tugas pertama difoto, dikirim ke ibu secara pribadi. Begitupun dengan video membaca hadis tentang sikap percaya diri di video, kemudian dikirim ke ibu. Tugasnya hari ini hanya 2 itu. Nanti minggu depan kita bahas lagi yang bagian B tentang sikap mandiri. Hanya itu yang ibu bisa sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.